Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Nanti silahkan kawan-kawan yang akan mengikuti ujian bisa mengaplikasikan sendiri dengan soal studi kasus yang ditanyakan oleh penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dampak negatif dari tidak adanya moderasi beragama dalam masyarakat? Berikan penjelasan. Ini adalah soal yang secara umum, teori secara umum, dampak negatif dari tidak adanya moderasi beragama. Nanti ketika ditanyakan oleh penguji, satu studi kasus yang berakibat fatal karena tidak ada moderasi beragama, mungkin bisa dikaitkan dengan teori yang kita bacakan ini. Jadi apa dampak negatif dari tidak adanya moderasi beragama dalam masyarakat? Dampak negatif dari tidak adanya moderasi beragama ini meliputi satu, intoleransi. Jadi tidak ada keharmonisan antar umat beragama yang memicu konflik dan perpecahan. Jadi apabila ditanyakan tentang kasus umat beragama, baik di Ambon, baik di mana-mana, yang berkaitan dengan dampak negatif tidak adanya moderasi beragama, maka jawaban yang pertama adalah karena intoleransi. Kemudian yang kedua, yaitu radikalisme. Munculnya kelompok ekstremis yang memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Itu karena radikal. Jadi ini secara global dijelaskan bahwa radikal adalah kelompok yang memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dampak negatif tidak adanya moderasi beragama adalah diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok agama tertentu yang menciptakan ketimpangan sosial. Jadi adanya diskriminasi ini membuat kelompok tertentu menjadi tidak setara dalam kehidupan bersosial. Kemudian yang keempat adalah kestabilan sosial. Ketidakstabilan sosial. Maksudnya ketidakstabilan sosial. Di konflik berbasis agama dapat merusak harmoni masyarakat dan menyebabkan instabilitas politik serta ekonomi. Jadi ketidakstabilan sosial ini berakibat dari tidak adanya moderasi beragama. Kemudian yang kelima adalah degradasi nilai kebangsaan. Jadi hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia itu ditimbulkan dari tidak adanya moderasi beragama dalam masyarakat. Maka ini adalah beberapa poin dari dampak negatif. Silakan kawan-kawan, Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti di hadapan penguji tentang poin intoleransi, radikalisme, diskriminasi, ketidakstabilan sosial, dan degradasi nilai kebangsaan. Kemudian apabila ditanyakan oleh penguji, peran pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Apa saja peran pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia?
Jadi pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan moderasi beragama melalui yang pertama, kebijakan regulasi. Ini kebijakan regulasi. Pemerintah membuat undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi. Kemudian di bidang pendidikan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang ketiga, fasilitasi dialog antar umat beragama. Jadi menyediakan forum atau platform untuk mempererat komunikasi antara pemuka agama. Jadi harus ada fasilitasi dialog antar umat beragama. Itu adalah peran dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga berperan menjadi pengawas media, yaitu memastikan media tidak menyebarkan ujaran kebencian atau konten yang memecah belah kerukunan beragama. Kemudian yang kelima, yaitu penegakan hukum, yaitu menindak tegas pelaku intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Nah, ini merupakan beberapa indikasi dari wujud dan peran pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama. Kemudian soal selanjutnya, apa saja tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di era digital dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di era digital. Jadi, silahkan dijawab. Nanti ada tantangan-tantangan di era reformasi, di era digital. Kalau sekarang di era digital, tantangan dalam menerapkan moderasi beragama yaitu meliputi satu, ini penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Informasi yang salah tentang agama tertentu sering menjadi pemicu konflik. Penyebaran hoax. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap radikalisasi online, yaitu kelompok ekstremis memanfaatkan media sosial untuk merekrut anggota baru. Jadi ada pengkaderan secara online atau disebut dengan radikalisasi online. Ini pun sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya literasi digital, hingga banyak orang yang tidak mampu menyaring informasi secara kritis. Jadi ini juga perlu penerapan moderasi beragama di era digital. Jadi ada 3 tantangannya. Yang pertama adalah penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang kedua adalah radikalisasi online. Yang ketiga adalah kurangnya literasi digital. Sehingga orang tidak ada penyaringan dalam memfilter berita, mana yang bisa di-share, mana yang tidak. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat tentang literasi digital agar lebih kritis terhadap informasi. Jadi harus ada pendidikan terhadap masyarakat ataupun penyuluhan terhadap masyarakat tentang literasi digital agar lebih kritis terhadap informasi yang didapat dan yang disebarkan. Mana yang didapat dan mana yang boleh disebarkan. Itu harus ada pengedukasian terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan terhadap konten bermuatan kebencian di platform digital. Jadi kalau kita ingin menerapkan moderasi beragama di era digital, ini harus ditingkatkan pengawasan terhadap konten-konten yang bermuatan kebencian di media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan studi kasus yang akan disajikan oleh penguji dapat dijawab oleh kawan-kawan semua dan semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin.
Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.